Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Febiola Galingging dengan NPM 037. Nama saya Amelia Putri Taryani dengan NPM 033. Nama saya Aurin Nabila dengan NPM 083. Di sini kami akan menjelaskan mengenai nilai, Sikap Dan persepsi dalam perilaku organisasi. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih dalam satu organisasi ada satu kejadian yang sama, tapi respon mereka berbeda-beda? Ada yang santai, ada juga yang kesel, bahkan ada yang langsung menilai negatif. Nah, sebenarnya hal kayak gitu tuh dipengaruhi oleh 3 konsep loh. Yang pertama nilai, sikap, dan juga persepsi. Bayangkan sebuah rapat organisasi yang sudah dimulai. Di tengah rapat, salah satu anggota itu datang terlambat. Nah, ketua organisasi terlihat kurang senang, sementara anggota lain tampak biasa saja. Padahal kejadian yang dilihat itu semua orang sama. Lalu mengapa ya respons mereka bisa berbeda? Perbedaan respon tersebut berawal dari nilai. Nilai adalah keyakinan dasar apa yang dianggap penting, benar, dan juga pantas. Setiap orang membawa nilai pribadinya ke dalam nilai organisasi. Dalam contoh tadi, ketua organisasi memegang nilai disiplin dan profesionalisme, sehingga menganggap keterlambatan sebagai pelanggaran tanggung jawab. Sementara itu, anggota lain mungkin memegang nilai toleransi dan empati, sehingga lebih mudah memaklumi keterlambatan. Nilai yang dimiliki oleh seseorang kemudian membentuk persepsi. Nah, persepsi itu adalah proses ketika individu memilih untuk mengorganisasi dan menafsirkan suatu kejadian. Pada kasus keterlambatan tadi, ketika mempersepsikan keterlambatan sebagai tanda kurangnya tanggung jawab, sedangkan anggota lain itu merepresentasikan keterlambatan tersebut sebagai hal yang wajar. Mungkin karena ada kendala di perjalanan. Karena dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, dan situasi, suatu kejadian yang sama bisa memaknai secara berbeda oleh setiap individu. Dalam perilaku organisasi, perbedaan persepsi juga dapat menimbulkan bias atau distorsi persepsi. Salah satu bentuknya adalah fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan sifat pribadinya tanpa mempertimbangkan faktor situasi. Distorsi persepsi seperti ini, jika tidak disadari, dapat memicu kesalahpahaman dan konflik dalam organisasi. Nah, persepsi itu yang memengaruhi sikap. Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespons suatu objek atau situasi secara positif atau negatif. Karena mempersepsikan keterlambatan sebagai hal yang negatif, ketua menunjukkan sikap kesal dan juga menegur dengan tegas. Sebaliknya, anggota lain yang memiliki persepsi berbeda menunjukkan sikap yang lebih santai. Sikap sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, efektif, dan perilaku. Kognitif berkaitan dengan keyakinan, afektif dengan perasaan, dan juga perilaku dengan tindakan nyata. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai, sikap, dan juga persepsi itu saling berkaitan. Nilai membentuk bagaimana cara seseorang untuk memandang suatu situasi. Cara pandang tersebut menghasilkan persepsi, dan persepsi akan mempengaruhi sikap serta perilaku kerja seseorang. Keselarasan nilai dalam organisasi akan membantu untuk membentuk persepsi yang lebih objektif dan sikap yang lebih positif. Bagi manajemen, pemahaman mengenai nilai, sikap, dan persepsi sangatlah penting. Manajemen perlu mengomunikasikan nilai organisasi secara jelas kepada seluruh anggota. Selain itu, manajemen juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar perbedaan persepsi tidak berkembang menjadi konflik, sehingga sikap positif dapat tumbuh dan kinerja organisasi meningkat. Nah, perbedaan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, dengan memahami nilai, sikap, dan persepsi, perbedaan tersebut dapat dikelola secara bijak. Keselarasan ketiganya akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan juga berkelanjutan.